Tujuan pemeriksaan fisik. 1. Mendapatkan data dasar tentang kemampuan fungsional klien. 2. Menambahkan, mempertegas, atau melengkapi data yang diperoleh dari riwayat kesehatan. 3. Mendapatkan data yang akan membantu merumuskan diagnosis dan rencana asuhan keperawatan. 4. Mengevaluasi hasil akhir fisiologis layanan kesehatan dan perkembangan masalah kesehatan. 5. Membuat penilaian klinis mengenai status kesehatan klien. Metode pemeriksaan fisik. Inspeksi, pengkajian visual, pengkajian dengan menggunakan indera penglihatan, contoh, kelembapan, warna, tekstur permukaan tubuh, bentuk, posisi, ukuran, warna, dan kesimetrisan tubuh. Palpasi, pemeriksaan tubuh dengan menggunakan indera sentuhan, contoh, tekstur, suhu, vibrasi, posisi, ukuran, konsistensi, mobilisasi organ, distensi, pulsasi, dan nyeri. Perkusi, tindakan mengetuk-ngetuk permukaan tubuh untuk menghasilkan suara yang dapat didengar atau getaran yang dapat dirasakan. Contoh, peka, sangat redup, jaringan sangat padat, contoh otot atau tulang. Redup, bunyi berdebuk, jaringan padat, contoh hati, limpa, dan jantung. Resonan, bunyi bergema, paru-paru terisi udara. Hiperresonan, booming, paru-paru dengan emfisema. Timpani, bunyi berirama menyerupai drum, lambung terisi udara. Auskultasi, proses mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh. Alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik adalah 1. Kapas, 2. Tisu, 3. Duk, 4. senalancar, 5. senter, 6. sarung tangan, 7. oftalmoskop, 8. otoskop, 9. refleks hammer, 10. oximeter, 11. penggaris, 12. timbangan dengan pengukur tinggi badan, 13. pignomanometer, 14. stetoskop, 15. termometer, 16. meteran pengukur, 17. depresor lidah, 18. garpu tala, 19. spekulum vagina, 20. cairan pelumas, dan terakhir jam tangan digital. Tahapan dalam prainteraksi. 1. Mengucapkan salam. 2. Identifikasi pasien. 3. Memperkenalkan diri. 4. Menjelaskan tujuan. 5. Menjelaskan prosedur. 6. Menanyakan kesiapan pasien. Melakukan anamnesa meliputi keluhan utama dan riwayat kesehatan. Menilai keadaan sakit pasien, apakah pasien tampak sakit berat, sakit sedang, sakit ringan, atau tidak sakit. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, dikatakan normal apabila sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Dikatakan prehypertension apabila sistolik di antara 120 sampai 139 dan diastolik di antara 80 sampai 89. Stage 1. Sistolik antara 140 sampai 159 dan diastolik di antara 90 sampai 99. Stage 2. Lebih dari 160 untuk angka sistolik dan diastolik lebih dari 100. Pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan dapat dilakukan di oral, aksila, rektal dengan normal suhu 36,8 derajat Celcius. Pemeriksaan pernafasan dengan angka normal 16-20 kali per menit.
Pemeriksaan nadi normal 60-100 kali per menit, bradikardi kurang dari 60 kali per menit, takikardi lebih dari 100 kali per menit. Pemeriksaan kulit dan kuku. Variasi warna kulit. 1. Kebiruan atau cyanosis. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan hemoglobin yang tidak teroksigenasi dihubungkan dengan hipoksia yang disebabkan oleh penyakit jantung atau paru-paru dan lingkungan dingin. Warna kulit palor atau warna kulit memucat, kondisi kadar oksihemoglobin yang menurun disebabkan oleh anemia. Kondisi volume oksihemoglobin yang menurun akibat penurunan aliran darah yang disebabkan oleh syok. Hilangnya pigmentasi, kondisi vitiligo, yang disebabkan karena kondisi kongenital atau autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen. Warna kuring orange atau jaundice, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan deposit bilirubin jaringan yang disebabkan karena penyakit hati dan penghancuran sel darah merah. Warna merah atau eritema, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan visibilitas oksihemoglobin akibat dilatasi atau peningkatan aliran darah yang disebabkan karena demam, trauma langsung, bersemu merah, dan masukan alkohol. Warna coklat terbakar matahari, kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan kadar melamin disebabkan oleh berjemur matahari dan kehamilan. Pemeriksaan kuku. 1. Kuku normal, sudut antara lempeng kuku dan bantalan kuku sekitar 160 derajat. 2. Clubbing, perubahan sudut antara kuku dan dasar kuku lebih dari 180 derajat, melembutnya daerah di bantalan kuku, kuku menjadi rata, sering terjadi pembesaran ujung jari, disebabkan karena kekurangan oksigen kronik, penyakit jantung atau paru-paru. 3. Garis bel, depresi transversal pada kuku menandakan gangguan pertumbuhan pada kuku temporer disebabkan karena penyakit sistemik seperti infeksi berat dan cedera kuku. Koilonychia atau kuku sendok disebabkan karena anemia, defisiensi zat besi, sifilis, dan penggunaan deterjen keras. 5. Berdarah splinter, garis linier coklat atau merah dalam area di bantalan kuku disebabkan karena trauma minor, endokarditis bakterial subakut, dan trikinosis. 6. Paronychia, radang kulit pada dasar kuku disebabkan karena infeksi lokal dan trauma. Pemeriksaan rambut. Temuan normal, rambut tersebar merata, tebal, lembut, dan mudah diatur serta tidak ada infeksi. Temuan abnormal apabila terjadi kerontokan atau alopecia, rambut sangat tipis dan rapuh atau hipoteroid, rambut sangat kering atau berminyak, pecah-pecah, lesi atau vesikula, pustula, krusta, adanya kutu, adanya telur kutu dan kurat, dan hirsutisme. Pemeriksaan kepala, inspeksi, temuan normal, bentuk bulat, normosefalik dan simetris dengan penonjolan pada bagian frontal, parietal, oksipital, dan kontur kepala halus. Temuan abnormal, tidak simetris, adanya peningkatan ukuran tengkorak disertai penonjolan pada hidung dan dahi, mandibula lebih panjang. Palpasi, temuan normal, halus, konsistensi sama dan tidak ada nodul atau massa. Temuan abnormal, kista sebasia dan deformitas lokal akibat trauma. Pemeriksaan wajah. Temuan normal, raut wajah simetris atau sedikit tidak simetris dengan ukuran visura palpebra sama dan lipatan nasolabia sama. Temuan abnormal, adanya peningkatan jumlah rambut wajah, penipisan alis mata, raut wajah asimetris, exophthalmos, wajah myxedema, dan moon face. Pemeriksaan mata, alis. Temuan normal, rambut alis tersebar merata, kulit utuh, alis mata simetris dan pergerakan yang sama. Temuan abnormal, pita, kulit yang bersisik dan pecah-pecah, bentuk dan pergerakan alis tidak simetris.
Kelopak mata, temuan normal, kelopak mata melengkung keluar, kelopak mata bawah terlihat kulit utuh, tidak ada rabas, tidak ada perubahan warna, kelopak mata menutup dengan simetris sekitar 15-20 kali kedipan involunter per menit, kedipan bilateral, ketika kelopak mata membuka tidak terlihat sklera di atas kornea, tepi atas dan bawah kornea sedikit tertutup. Temuan abnormal, melengkung ke dalam, kelopak mata bawah terlihat kemerahan, bengkak, pecah-pecah, berkerak, bersisi, terdapat plak, nodul, dan lesi, penutupan kelopak mata tidak simetris, kedipan cepat, jarang, atau bahkan tidak ada kedipan. Otot ekstraokuler, temuan normal, kedua mata terkoordinasi dengan baik, bergerak bersamaan dengan penjajaran paralel. Temuan abnormal, pergerakan mata tidak terkoordinasi atau paralel, salah satu atau kedua mata tidak mampu mengikuti gerak arah atau strabismus. Mata, temuan normal 1. Konjungtiva transparan, terkadang kapiler dapat terlihat, sklera terlihat berwarna putih. 2. Konjungtiva palpebra mengkilat, halus, berwarna merah muda atau merah. 3. Kelenjar lakrimalis tidak edema atau pembekakan, tidak ada edema atau pengeluaran air mata. 4. Kornea transparan, mengkilat, dan halus, pada lansia terdapat arcus senilis. 6. Pupil berwarna hitam, berukuran sama, normal 3-7 mm, bundar, berpinggiran halus, kontriksi saat terkena cahaya. Temuan abnormal, sklera icterus dikarenakan penyakit hati, konjungtiva dan sklera yang sangat pucat atau anemia, sklera kemerahan, adanya lesi atau nodul kerusakan akibat agen mekanis, kimiawi, alergen dan bakteri, sangat pucat atau anemia, sangat merah dikarenakan inflamasi, nodul atau lesi yang lain. Bengkak atau nyeri tekan di atas kelenjar lakrimalis, adanya peningkatan produksi air mata, pengeluaran cairan saat dilakukan palpasi pada kantung lakrimalis, opak, permukaan tidak halus, arcus senilis pada usia lebih dari 40 tahun, pupil berkabut, midriasis, miosis, anisokor, penonjolan iris ke arah kornea. Visus, temuan normal, emetrop 6/6. Temuan abnormal, visus 6/60. Hanya bisa menghitung jari-jari dari jarak 6 meter. Visus 6/300 hanya bisa melihat gerak jari-jari dari jarak 6 meter. Visus 6 per tak terhingga hanya bisa melihat gelap dan terang. Anopsia atau buta. Lapang pandang, temuan normal, ketika menatap lurus ke depan, kalian dapat melihat benda di area perifer. Temuan abnormal, lapang pandang lebih kecil atau glaukoma, penglihatan setengah pada salah satu atau kedua mata atau kerusakan saraf. Pemeriksaan hidung, hidung bagian luar, temuan normal, hidung terlihat simetris dan lurus, tidak ada rabas atau pernafasan cuping hidung dengan warna yang sama. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi. Temuan abnormal, hidung terlihat tidak simetris, adanya rabas dari lubang hidung, area kemerahan lokal, adanya lesi pada kulit. Saat dilakukan palpasi, pasien mengeluh nyeri tekan dan terdapat lesi. Rongga hidung, temuan normal, mukosa berwarna merah muda, bersih, rabas encer, tidak ada lesi, septum nasi utuh, berada di tengah. Temuan abnormal, mukosa berwarna merah, adanya edema, ada rabas abnormal atau purulen, adanya lesi atau polip, septum miring ke kanan atau ke kiri. Sinus frontalis, ethmoidalis, dan maxillaris, temuan normal, tidak ada nyeri tekan. Temuan abnormal, nyeri tekan pada salah satu atau kedua sinus. Telinga luar, temuan normal, inspeksi auricula, warna sama dengan warna kulit, simetris, terletak sejajar dengan kantus luar mata sekitar 10 derajat sejajar sumbu vertikal. Pada palpasi, auricula dapat bergerak, tidak ada nyeri tekan, pinna dapat kembali ke keadaan semula setelah dilipat.
Temuan abnormal, inspeksi auricula, warna kebiruan atau cyanosis, pucat atau frostbite, kemerahan yang berlebihan dikarenakan inflamasi atau demam, asimetris, letak telinga rendah dikarenakan adanya kelainan kongenital dan sindrom Down, pada palpasi adanya lesi atau kista, kulit berkerak, bersisi atau seborrhea, nyeri ketika digerakkan atau ditekan disebabkan karena adanya kanalis auditorius eksterna dan membran timpani. Temuan normal, bagian 1/3 distal membuat folikel lambut dan kelenjar seruman kering berwarna keabu-abuan atau seruman lengket berwarna coklat. Membran timpani berwarna abu-abu mengkilat dan semi-transparan. Temuan abnormal, kanalis auditorius eksterna kemerahan dan ada rabas berkerak, seruman yang berlebihan menyumbat saluran telinga, membran timpani berwarna merah muda sampai merah, putih, kuning gading, biru, dan permukaan tumpul. Fungsi pendengaran, arloji, temuan normal, dapat mendengar bunyi arloji dengan kedua telinga. Temuan abnormal, tidak dapat mendengar bunyi arloji dengan salah satu atau kedua telinga. Rina, temuan normal, konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang, Rina positif. Temuan abnormal, konduksi tulang berlangsung sama atau lebih lama daripada konduksi udara, Rina negatif, tuli konduktif. Weber, temuan normal, suara terdengar pada kedua telinga atau terfokus di tengah kepala, Weber negatif. Temuan abnormal, suara terdengar lebih baik di telinga yang mengalami kerusakan, Weber positif disebut tuli konduktif. Bibir, temuan normal, bibir merah muda yang merata, tekstur lunak, lembab, halus, kontur simetris, dan mampu mengerucutkan bibir. Temuan abnormal, terlihat pucat, cyanosis, lepuh, bengkak menyeluruh atau lokar, fisura, krusta atau sisik terjadi karena kurangnya nutrisi atau dehidrasi, dan tidak mampu mengerucutkan mulut terjadi karena adanya gangguan saraf. Pemeriksaan gigi dan gusi, temuan abnormal, gigi dan gusi dewasa berjumlah 32, email gigi halus, putih dan mengkilat, gusi berwarna merah muda, tekstur gusi lembab dan tegas, tidak ada retraksi pada gusi, yaitu menjauh dari gigi. Gigi palsu terlihat halus dan utuh. Temuan abnormal, gigi tanggal, gigi palsu yang tidak pas, perubahan warna email menjadi coklat atau menghitam, yaitu adanya indikasi noda atau karies. Gusi sangat merah, tekstur seperti bunga karang, adanya perdarahan, nyeri tekan karena kelainan periodontal, gusi terkikis atau mengalami atrofi, adanya bengkak yang menutupi sebagian gigi. Gigi palsu yang tidak pas, iritasi, dan ekskoriasi pada area di bawah gigi palsu. Pemeriksaan lidah, temuan normal, posisi di tengah, berwarna merah muda, lembab, agak kasar, diliputi selaput tipis, berwarna putih, batas halus terletak di samping, tidak ada lesi, papila menonjol, pergerakan lidah bergerak dengan bebas, tidak ada pembengkakan, pangkal lidah halus dengan vena-vena yang menonjol, tidak teraba adanya nodul. Temuan abnormal, posisi lidah tidak di tengah mengindikasikan kerusakan saraf hipoglossus, gemetar yang berlebihan, tidak berwarna merah halus, mengindikasikan terjadinya defisiensi zat besi, vitamin B12, lidah kering, dan ditumbuhi rambut halus disebabkan oleh kekurangan cairan, nodul, ulserasi, perubahan warna yaitu putih atau merah, area yang mengalami nyeri tekan, pergerakan lidah terbatas, terdapat pembengkakan atau nodul. Pemeriksaan palatum, temuan normal, palatum mola berwarna merah muda, terang dan halus, palatum durum berwarna merah muda tetapi tidak terang, tekstur tidak beraturan, uvula terletak di tengah-tengah palatum mola. Temuan abnormal, perubahan warna, ikterus atau pucat, adanya iritasi, adanya pertumbuhan tulang dari palatum durum, uvula menyimpang ke salah satu sisi akibat tumor atau trauma, imobilitas mengindikasikan kerusakan saraf trigeminus atau vagus. Pemeriksaan tonsil, temuan normal, berwarna merah muda dan halus, tidak ada rabas dan ukuran normal. Temuan abnormal, mengalami inflamasi, terdapat rabas, terjadi bengkak,
Ukuran tonsil terbagi menjadi 4. Pertama, derajat 1, yaitu normal, tonsil berada di belakang pilar tonsil. Derajat 2, tonsil berada di antara pilar tonsil dan uvula. Derajat 3, tonsil menyentuh uvula. Derajat 4, salah satu atau kedua tonsil memanjang ke garis tengah orofaring. Pemeriksaan leher. Nodus limfa, temuan normal, tidak terpalpasi. Temuan abnormal, nodus membesar, dapat teraba dan mungkin nyeri saat ditekan atau diraba karena adanya infeksi dan tumor. Kelenjar tiroid, temuan normal, tidak terlihat saat inspeksi. Kelenjar bergerak naik saat menelan, tetapi tidak terlihat. Saat dilakukan palpasi, lobus mungkin tidak teraba. Jika teraba, lobus berukuran kecil, halus, berada di tengah, tidak nyeri, dan bergerak naik saat menelan. Temuan abnormal, terlihat pembesaran lokal atau penyebaran. Kelenjar tidak sepenuhnya naik saat menelan, adanya nodul yang terpisah. Pemeriksaan toraks dan paru-paru. Inspeksi, temuan normal, dada terlihat simetris, rasio antero-posterior dibanding transversum sama dengan 1:2, spina sejajar secara vertikal. Temuan abnormal, dada terlihat tidak simetris. Kelainan bentuk dada terbagi menjadi 4. Yang pertama, dada tong, rasio antero-posterior dibanding transversum sama dengan 1:1. Kedua, dada burung atau pectus carinatum, diameter transversum sempit, anterior-posterior melebar, dan sternum menonjol. 3. Dada corong atau pectus excavatum, sternum terdepresi, anterior-posterior menyempit. Yang keempat, skoliosis, spina mengalami defisiasi lateral. Palpasi, temuan normal, kulit utuh, suhu sama, dinding dada utuh, tidak ada pembekakan, tidak ada massa, ekspansi dada maksimal, dan simetris 3-5 cm selama inspirasi dalam, vokal fremitus simetris pada kedua sisi, fremitus paling jelas pada apeks paru. Temuan abnormal, lesi kulit, area hipertemia, adanya tonjolan, adanya benjolan, depresi, area nyeri tekan, struktur yang dapat digerakkan, misal iga, ekspansi paru asimetris dan atau menurun, fremitus berkurang atau tidak ada, yaitu pneumonia, fremitus meningkat atau konsolidasi paru. Perkusi, temuan normal, simetris, titik resonansi terendah pada daerah diafragma, interkosta 8-10 posterior. Temuan abnormal, perkusi tidak simetris, area yang menghasilkan bunyi redup atau peka pada jaringan paru, konsolidasi paru atau massa. Auskultasi, temuan normal, bunyi nafas normal. Suara nafas normal. 1. Vesikuler, bunyi desah lembut dengan intensitas yang lembut dan nada yang rendah disebabkan oleh pergerakan udara melalui jalan nafas yang lebih kecil atau bronkus alveoli dengan karakteristik jelas terdengar sangat inspirasi, berlangsung 2,5 kali lebih lama daripada fase ekspirasi dengan rasio 5:2. 2. Bronkovesikuler, bunyi hembusan dengan intensitas sedang dan nada yang sedang disebabkan oleh pergerakan udara melalui jalan nafas yang lebih besar yaitu bronki dengan karakteristik fase inspirasi dan ekspirasi sama. 3. Bronkial, bunyi kasar yang keras dan bernada tinggi disebabkan oleh pergerakan udara melalui trakea dengan karakteristik lebih keras dari bunyi vesikuler, fase inspirasi pendek dan fase ekspirasi panjang dengan rasio 1:2. Temuan abnormal, suara nafas abnormal. Suara nafas tambahan. 1. Krekel atau rales, bunyi letih yang halus, pendek dan terputus-putus, rales alveolar bernada tinggi, bunyi seperti menggesekkan segumpal rambut di dekat telinga, paling jelas terdengar saat inspirasi, tetapi dapat terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi, tidak dapat hilang dengan batuk yang disebabkan karena udara yang melewati cairan atau lendir pada setiap jalan nafas.
2. Ronki, bunyi deguk yang kontinu bernada rendah, kasar, parau, dan keras yang disertai bunyi rintihan dan dengkuran. Paling jelas terdengar saat ekspirasi, tetapi dapat terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi, dapat terganggu dengan batuk, disebabkan karena udara yang melewati jalan nafas yang sempit akibat adanya sekresi, pembekakan, dan tumor. 3. Friction rub, bunyi derak superficial yang terdengar selama inspirasi dan ekspirasi tidak dapat hilang karena batuk, disebabkan karena gesekan antara permukaan pleura yang mengalami inflamasi. 4. Mengi, bunyi decit yang berirama, bernada tinggi dan kontinu, paling jelas terdengar saat ekspirasi, biasanya terganggu oleh batuk, disebabkan karena udara yang melewati bronkus yang mengalami konstriksi akibat adanya sekresi, pembekakan, atau tumor. Pemeriksaan jantung, inspeksi dan palpasi pada kutub aorta, pulmonal, tricuspidalis, dan mitral. Temuan normal, tidak ada pulsasi. Temuan abnormal, terdapat pulsasi. Perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Temuan normal, batas kiri jantung, interkosta kelima, agak ke medial dari lineamid clavicula sinistra. Batas kanan jantung, interkosta ketiga, keempat di linea sternalis kanan. Batas atas, interkosta 2, linea sternalis kanan. Batas bawah, apex cordis. Auskultasi, temuan normal bunyi jantung 1, 2 murni. Temuan abnormal, murmur, galop ritem. Pemeriksaan abdomen, inspeksi. Perawat harus mengkaji abdomen untuk adanya perubahan pada kulit, baik warna, tekstur, skar, stri, pelebaran vena, ruam, dan lesi. Umbilikus, kaji lokasi dan bentuk. Adanya ketidaksimetrisan atau simetris, bentuk, baik datar, konveks, konkav, menonjol, dan distensi. Observasi massa, adanya hernia atau massa yang lain, dan pergerakan, pulsasi, dan peristaltik. Auskultasi, untuk pemeriksaan abdomen, auskultasi dilakukan sebelum perkusi dan palpasi, karena jika dilakukan setelahnya dapat menimbulkan perubahan suara perut. Secara normal, peristaltik usus 5-35 kali per menit. Perkusi, tujuan dari pemeriksaan perkusi abdomen adalah untuk menentukan adanya cairan, distensi, dan massa. Palpasi. Palpasi terbagi menjadi 2, palpasi dangkal dan palpasi dalam. Palpasi dangkal digunakan untuk mendeteksi adanya pelunakan atau hipersensitivitas kutaneus, resistensi otot, massa, dan pembekakan. Palpasi dalam digunakan untuk menentukan organ dalam dan memeriksa adanya massa. Pemeriksaan genitalia, inspeksi. 1. Posisi pemeriksaan dapat dilakukan dalam posisi sutin dengan kaki sedikit terbuka atau dalam posisi berdiri. 2. Inspeksi persebaran rambut pubis dan warnanya. Perhatikan kebersihan penis dan daerah di sekitarnya. 3. Perhatikan apakah klien terpasang kateter atau tidak. Jika iya, catat ukuran kateter, produksi urin, dan karakteristik urinnya. Sebelum melaksanakan pemeriksaan fisik, buang terlebih dahulu urin yang tertampung di kanton urin. Jika klien tidak menggunakan kateter, minta klien untuk BAK terlebih dahulu. 4. Perhatikan letak ujung uretra. Normalnya meotus uretra ada di ujung glans pendis. Pada beberapa kondisi, ujung meotus uretra bisa terletak di bagian bawah penis atau hipospedia, atau di atas penis atau epispadia. Kelainan ini adalah kelainan kongenital. 5. Tanyakan kemampuan berkemih klien. Apakah klien mampu BAK dengan normal dan mandiri? Pada klien yang berusia lanjut atau menderita penyakit saraf, mungkin ditemukan ketidakmampuan untuk mengendalikan proses berkemih. Klien mungkin masih bisa merasakan keinginan untuk berkemih atau bahkan tidak merasakan sama sekali saat mengompol atau inkontinensia urin.
6. Tanyakan apakah ada hambatan saat berkemih. Jika merasa ada gangguan saat berkemih seperti ada tahanan, rasa urgensi, urin menetes, sering berkemih terutama saat malam hari, mungkin klien menderita BPH. 7. Perhatikan skrotum dan penis. Catat jika ada bekas luka atau sekret yang keluar dari penis. Lihat meatus uretralisnya. Jika ada sekret yang keluar dari meatus uretralis, segera periksalah ke laboratorium. Jika ada sekret bernanah yang keluar dari penis, mungkin klien menderita gonorea, termasuk penyakit menular seksual. 8. Perhatikan adanya ulkus atau benjolan abnormal yang ada di sekitar penis atau skrotum. 9. Jika klien belum disirkumsisi, retrasikan prepusium ke belakang. Periksa daerah sekitar lipatan kulit. Periksa apakah ada kerak yang berwarna kekuningan, adanya pembekakan, massa, lesi, atau adanya ulkus pada corona glandis. 10. Perhatikan jumlah testis yang ada pada skrotum. Posisikan penis ke arah samping. Secara perlahan, palpasi kedua testis dimulai dari testis sebelah kanan. Normalnya, testis berjumlah 2 buah dan bisa bergerak dengan bebas dalam skrotum. Tanyakan pada klien apakah ada nyeri yang dirasakan. Nyeri pada skrotum menandakan bahwa kemungkinan klien menderita orkitis atau radang pada testis. 11. Jika pada saat palpasi hanya teraba satu testis atau tidak sama sekali, klien menderita kriptorkimus atau testis tidak masuk ke dalam skrotum dan tetap ada dalam rongga abdomen. 12. Pada anak kecil, perhatikan adanya fimosis. Fimosis adalah infeksi yang menyebabkan pembekakan pada prepusium. Hal ini terjadi karena kurang dijaganya personal hygiene. Tata laksana fimosis adalah sirkumsisi. Palpasi. 1. Minta klien untuk berdiri. Setelah berdiri, posisikan tangan di bawah skrotum, palpasi hingga pangkal pita sperma di cincin eksternal inguinal. 2. Minta klien untuk mengejan atau batuk. Lihat apakah ada penonjolan pada daerah inguinal. Jika ada benjolan, pasti akan tersentuh oleh jari pemeriksa, yaitu hernia inguinalis. 3. Pakai sarung tangan. Lapisi ujung sarung tangan dengan pelumas. Minta klien untuk berbaring dengan posisi miring dan rileks. 4. Pada saat menghembuskan nafas, masukkan jari telunjuk ke anus. Arahkan ujung jari ke arah umbilikus. Rasakan mukosa dinding anus, apakah teraba massa atau timbul perdarahan pada saat dipalpasi. 5. Arahkan ujung jari ke arah dinding atas bagian medial untuk menilai besar kelenjar prostat. Normalnya, kelenjar prostat hanya sebesar kacang. Jika teraba membesar, maka klien menderita benign prostat hyperplasia atau BPH. 6. Pemeriksaan mandiri. Lakukan tes ini sebulan sekali untuk mendeteksi kanker testis. Struktur testis adalah bulat oval dan teraba kenyal. Sedangkan epididymis terletak di belakang testis berbentuk melingkar-lingkar seperti tali. Berdirilah di depan cermin dan perhatikan adanya tanda yang tidak normal atau adanya pembengkakan. Lakukan pemeriksaan ini setelah mandi dengan air hangat, sangga testis dengan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, perlahan palpasi kedua testis. Normalnya permukaan testis teraba halus dan epididymis terasa lembut. Testis harus bisa bergerak bebas dalam skrotum. Jika ditemukan kelainan selama pemeriksaan ini, segera periksalah ke dokter. Pemeriksaan anus dan rektum. Normalnya tidak ada nyeri, tidak terdapat edema, tidak ada hemoroid, tidak terdapat polip, dan tidak ada tanda-tanda infeksi dan perdarahan. Pemeriksaan ekstremitas. Penilaian kekuatan otot terbagi menjadi 6. Yang pertama, tidak ada bukti kontraktilitas dengan skala Lovett 0. 2. Bukti sedikit kontraktilitas dengan skala Lovett kecil. 3. Rentang gerak lengkap dengan pembatasan gravitasi dengan skala Lovett buruk. 4. Rentang gerak lengkap dengan gravitasi dengan skala Lovett sedang. 5. Rentang gerak lengkap terhadap gravitasi dengan beberapa tahanan dengan skala Lovett baik. 6. Rentang gerak lengkap terhadap gravitasi dengan tahanan penuh skala Lovett normal.
Pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks dilakukan hanya pemeriksaan refleks patella. Tahap terakhir dari pemeriksaan fisik adalah melakukan evaluasi. Evaluasi menyampaikan hasil dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan.